Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita membaca ringkasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah. Dan kita membaca kitab yang diringkas oleh Ustaz Abu Asma Andre hafizahullah ta'ala. Kita masuk ke pasal yang kedua setelah kita sudah membaca di bab kedua ini. Pasal pertama yaitu adab pendidik terhadap dirinya. Adab seorang alim terhadap dirinya. Ini pasal pertama. Adapun pasal kedua ini akan kita baca adab seorang alim di dalam kajiannya tatkala ia mengajar, adab pendidik dalam kajiannya. Ini pasal kedua. Kata beliau hafizahullah, yang pertama, menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengajar. Jika dia bermaksud mengajar, maka dia bersuci dari hadas dan kotoran, memakai wewangian dan pakaian yang bersih dan sebaik-baik pakaian, dengan tujuan untuk memuliakan ilmu dan mengagungkan syariat. Ini yang pertama. Adalah seorang yang alim, ia menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengajar. Persiapan. Masya Allah. Beberapa para asatidzah kita, tatkala sebelum mengajar, ia mempersiapkan beberapa hari sebelum pengajaran berlangsung dengan persiapan. Mungkin ada yang mengisi 1 pekan sekali, berarti dari 6 hari ia sudah mempersiapkan apa yang akan diajarkannya. Begitulah para ulama, mereka sangat perhatian dari apa yang akan mereka sampaikan. Ini jika dia bermaksud mengajar, maka dia bersuci dari hadas dan kotoran. Masya Allah. Mempersiapkan diri dari maknawi dan hissi. Maknawi ya persiapan dari sisi materi, mental, kesabaran dan semuanya, dan juga dari hissi, ya, dari pakaian, dari penampilan, dari kebersihan, ini dipersiapkan. Kata beliau, memakai wewangian dan pakaian yang bersih dan sebaik-baik pakaian. Sebagaimana Nabi SAW diberi ya kesukaan terhadap wewangian dan memakai pakaian yang bersih, yang harum, serta pakaian yang sebaik-baiknya. Bisa berwarna putih. Ini sebaik-baik pakaian, kata Nabi SAW. Ini dia. Dengan tujuan untuk memuliakan ilmu dan mengagungkan syariat. Bentuk pemuliaan terhadap ilmu dan mengagungkan syariat. Begitulah yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah tatkala beliau hendak mengajar. Ya, tatkala seseorang datang kepada Imam Malik untuk mendengarkan hadis, maka beliau menyuruhnya duduk dan beliau mandi, memakai wewangian dan memakai pakaian yang bagus. Ya. Kemudian dia duduk di tempatnya dan tempat khusus, dan dia memakai mungkin gaharu atau wewangian yang dibakar pada masa itu sampai selesai. Dan di akhir beliau mengatakan, uhibbu an u'azzima hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku senang, aku cinta untuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk pengagungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Adalah seorang yang alim dalam pengajarannya, ia mempersiapkan diri secara materi yang akan disampaikan dan badannya. Yang kedua, kata beliau, berdoa ketika keluar dari rumah dengan doa yang sahih bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla
au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an adillah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat, au udallah, atau aku menyesatkan. Aku tersesat atau aku menyesatkan. Au azillah au uzallah, aku tergelincir atau aku digelincirkan. Au azlima au uzlama, atau aku menzolimi atau aku dizolimi. Au ajhala au yujhala alayya, atau kebodohanku atau aku yang dibodohi. Ini doa yang sangat agung yang Rasulullah SAW ajarkan. Hadits riwayat Imam Abu Daud dan selainnya. Berdoa tatkala sebelum atau ketika ia keluar rumah. Ya minimal ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Itu minimalnya. Dan kata beliau, duduk menghadap kiblat jika memungkinkan. Kalau sampai di majelis, ia berjalan dengan penuh wibawa, penuh dengan tawadhu, penuh dengan wibawa ilmu. Ya, ia berjalan sampai ke tempat majelisnya. Setelah itu apabila dimungkinkan, ia duduk menghadap kiblat dengan tenang, kata beliau. Tawadhu, penuh wibawa, bisa duduk dengan bersila atau ia duduk di kursi yang telah disediakan atau dengan cara lain yang tidak makruh. Maksudnya ia jangan duduk dengan jongkok atau ia duduk dengan mengangkat salah satu kaki ke kaki yang lainnya, atau ia menjulurkan kakinya, atau ia duduk bersandar dengan kedua tangannya, bersandar dengan kedua tangannya ke belakang seperti itu. Dan hendaklah ia menjaga tatkala ia duduk. Dan hal-hal yang lainnya yang makruh, ia menjaga cara duduknya. Dan janganlah dia mengajar ketika dalam keadaan sangat lapar, haus, marah, atau mengantuk. Nah, ini dari persiapan sebenarnya. Persiapan dari hal yang pertama tadi. Karena dikhawatirkan tatkala seorang mungkin keadaan sangat lapar, ia tidak mencurahkan konsentrasinya dengan penuh. Tatkala dengan haus, marah, atau mengantuk, ya. Karena dalam keadaan tersebut dia mungkin tidak sepenuhnya memikirkan dengan sebaik-baiknya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, hendaknya dia duduk di tempat di mana semua orang bisa melihatnya. Hendaklah dia duduk di tempat di mana semua orang bisa melihatnya. Berusaha memuliakan orang-orang yang mulia dari mereka karena ilmu. Memuliakan orang-orang yang mungkin di majelis tersebut ada anak-anak yang hafal Al-Quran, ada orang-orang yang berilmu lainnya, maka dimuliakan secara usia, kesolihan, dan kedudukan. Bentuk pemuliaannya mungkin dimuliakan dengan mendekatkan mereka ke tempat duduk atau dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat. Kata beliau, bersikap lemah lembut kepada yang lain, memuliakan dengan mengucapkan salam, wajah yang berseri-seri. Ini hal yang sangat perhatian seorang pengajar, seorang ustadz. Dia berlemah lembut kepada manusia, memuliakan dengan mengucapkan salam, dengan muka yang berseri-seri.
karena ya, itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan ia sampaikan nanti. Tatkala ia sampai, maka tampakkan wajah yang ceria, tampakkan muka senang, kegembiraan bertemu dengan mereka. Dan ini juga melihat kepada orang yang berbicara kepadanya. Karena tatkala seorang ustadz menyampaikan, itu butuh perhatian. Seorang ustadz menyampaikan kepada jamaahnya, maka jamaahnya memperhatikan. Dan sebaliknya, tatkala jamaahnya sedang berbicara, maka ia menatapnya, melihatnya, memperhatikannya dengan sikap yang terbaik. Jangan sampai tatkala jamaahnya menyampaikan sesuatu, malah ustadznya sambil main HP, sambil melakukan hal-hal yang tidak memperhatikan orang yang sedang berbicara. Ini adab yang buruk. Ya, kata beliau, melihat kepada orang, berbicara kepadanya, memperhatikan mereka dan berbicara dengan mereka sekalipun mereka adalah orang-orang yang lebih kecil umurnya. Ini diantara adab yang sangat mulia yang harus dimiliki oleh seorang pengajar, seorang alim. Ya, tergambar dari akhlaknya yang mulia, penuh sopan santun, penuh dengan kasih sayang. Dia berteman atau ia menyapa siapapun yang ada di sana dengan muka yang berseri-seri. Baik, ini yang ketiga. Kata beliau yang keempat, berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari godaan syaitan. Mengucapkan basmalah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, mendoakan keridhaan bagi imam-imam kaum muslimin, berdoa untuk dirinya dan orang-orang yang hadir serta orang tua mereka seluruhnya. Dan ini adab tatkala sedang proses penyampaian ilmu, ya, maka jangan kosong dari berzikir kepada Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah karena syaitan terus membisikkan hal-hal yang buruk agar menyampaikan hal-hal yang tidak Allah ridhai. Maka berlindung kepada Allah, mengucapkan basmalah di awalnya, Bismillahirrahmanirrahim, karena ini meminta berkah, ya, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala menyebut Rasulullah, maka sertakan salawat sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau. Tatkala menyebut nama sahabat-sahabat beliau, radhiyallahu anhum atau radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha, sertakan doa-doa yang seperti ini. Serta mendoakan keridhaan bagi imam-imam kaum muslimin. Tatkala kita menyebut nama mereka, rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, atau rahimahullah, semoga Allah merahmati imam-imam kaum mukminin muslimin. Serta berdoa untuk dirinya dan orang-orang yang hadir serta orang tua mereka seluruhnya. Baik, itu yang bisa kita baca dari pertemuan kali ini. Kita masih di bab yang kedua, adab terhadap diri, bab kedua, adab pendidik terhadap dirinya bersama murid dan dalam kajian. Kita sudah membaca yang pertama, adab pendidik terhadap dirinya, dan barusan kita baca di pasal kedua, adab pendidik di dalam kajiannya. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.